Selamat datang di channel YouTube AOC K3 Bekapai, yang mana channel ini berisikan konten-konten terkait dengan informasi-informasi terbaru ya, seputar keselamatan dan kesehatan kerja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan fokus dalam bekerja. Jadi mengapa fokus dalam bekerja ini penting? Karena ya mungkin kita ya sebagai pekerja pasti pernah merasakan kehilangan fokus di dalam bekerja. Nah, dampaknya kalau kehilangan fokus dalam bekerja itu bisa mengakibatkan kita mudah membuat kesalahan ya. Jadi kesalahan-kesalahan itu memang bisa yang ringan, bisa yang sedang, dan bisa yang berat. Ketika kita juga bekerja di dalam industri yang beresiko tinggi, maka kesalahan-kesalahan itu juga berpotensi bisa menjadi berpotensi serius, menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi di samping saya kita sudah kedatangan tamu, Pak Ilham. Beliau adalah seorang ekspertis di bidang civil engineering dan sudah sangat berpengalaman sekali di dalam dunia kerja. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk membahas topik terkait fokus dalam kerja ini ya. Oke, mungkin kita akan langsung saja ke topik pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ilham sudah bersedia bergabung bersama kami. Apa kabarnya Pak Ilham? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Ilham, mungkin kita akan langsung masuk aja ya ke topik ya. Nah kan fokus dalam bekerja ini penting Pak Ilham ya. Tapi ini pertanyaan pertama saya dulu. Mungkin Pak Ilham bisa menjelaskan ya, apa sih yang menjadi penyebab mungkin pekerja itu sering kehilangan fokusnya seperti itu, penyebab tidak fokus dalam bekerja. Bisa dijelaskan Pak? Baik. Nah, terima kasih Mas Wendri telah mengundang saya pada acara di YouTube kami. Oke. Nah, di sini saya coba menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Mas Wendri ya. Nah, untuk dalam suatu pekerjaan itu memang yang namanya fokus pada pekerjaan itu memang harus setiap orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kebetulan kita punya tim di sini dalam melakukan pekerjaan itu kita selalu mewanti-wanti pada mereka, mengingatkan pada mereka supaya fokus dalam bekerja. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, kenapa orang itu bisa hilang fokus dalam bekerja? Nah, pertama mungkin yang perlu kita pahami dahulu ya, kenapa orang itu sampai hilang fokus dalam bekerja. Yang pertama mungkin ketika akan melaksanakan suatu pekerjaan itu, si pekerja ini kurang memahami tools atau material yang tersedia ketika dia akan bekerja. Nah, ketika dia akan melakukan suatu pekerjaan di mana material atau tools yang tidak lengkap atau tidak tersedia dengan baik, nah di sini tentunya dianya akan merasa kerjanya itu nggak terarah seperti itu ya. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, ternyata materialnya itu nggak ada. Iya. Nggak ada, sehingga akhirnya apa? Pekerjaan itu menjadi tertunda. Nah, atau mungkin material itu ada, mungkin dia harus cari-cari dulu. Iya. Ya, hasilnya tidak ada di lokasi tempat dia bekerja, sehingga dia mungkin akan mencari ke sana atau bertanya ke sana atau meminjam. Nah itu yang membuat dia tidak fokus dengan pekerjaannya itu. Yang kedua mungkin tools. Nah, tools yang akan digunakan itu mungkin juga tidak tersedia di tempat, atau mungkin toolsnya rusak karena tidak di-prepare dengan baik. Nah, sehingga ketika dia akan melakukan pekerjaan itu, ya,
akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan atau menggunakan tools yang seadanya, yang tidak proper, ya. Sehingga di sini karena tidak menggunakan tools yang benar, yang tidak proper itu, sehingga bisa dikhawatirkan bisa terjadinya kecelakaan kerja itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi maaf Pak, tadi berarti terkait material dan tools ya yang tidak memadai seperti itu ya. ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kemungkinan yang menyebabkan orang itu tidak fokus dalam bekerja kondisi fisiknya ya, tidak fit. Fisiknya. Ya. Oke. Seharusnya setiap pekerja itu menyadari bahwa dia datang ke tempat bekerja itu memang untuk bekerja, bukan untuk hal yang lainnya, sehingga dia itu harus betul-betul bisa menjaga kondisi fisiknya. Misalnya untuk istirahatnya itu harus cukup. Jadi jangan dia besok bekerja, katakanlah besok bekerja tuh jam 6:30, tapi dia tuh tidurnya mungkin jam 1 atau jam 2 malam itu baru dia istirahat. Nah, jelas ini tidak cukup untuk istirahat. Nah, ketika dia bekerja, dipaksakan untuk bekerja, mungkin akan mengantuk, ya, atau sebab-sebab lain, ya, sehingga kondisi fisiknya itu tidak mendukung untuk dia bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya Pak, setuju banget Pak. Dengan kondisi badan itu penting untuk kita selalu jaga seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, masalah internal yang mungkin dihadapi oleh si pekerja itu sendiri. Iya. Misalnya ketika dia itu bekerja, kemudian dia ditelepon dari rumah, katakanlah istri atau keluarganya ada yang sakit, Iya. Itu jelas akan mengganggu pikirannya yang akibatnya bisa mengurangi fokus ketika dia bekerja. Iya. Nah, di sini ketika ada ada informasi dari rumah atau dari keluarganya, seharusnya dianya itu bisa mengkomunikasikan hierarkinya. Nah, paling tidak di sini ada intervensi dari hierarki. Ya. Apakah pekerjaan itu akan dilanjutkan, atau dipospon, atau mungkin akan dicarikan alternatif lain atau cari pekerja lain sebagai pengganti. Nah, itu. Kalau misalnya dalam tim itu memang tidak ada orang lain lagi yang bisa menggantikan, ya sebaiknya mungkin itu dipospon, dan itu keputusan dari hierarkinya. Ya. Jadi jangan dipaksakan ketika ada informasi yang bisa mengganggu pikirannya, dipaksakan untuk bekerja. Nah, jelas di sini tidak akan fokus dengan bekerja. Pasti berpikirnya akan terpecah ke salah satu mungkin di satu sisi dia berpikir untuk menyelesaikan pekerjaan, di sisi lain dia tuh berpikir keluarganya. Iya. Jadi kita harus komunikasikan dengan hierarki Pak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian yang keempat ya, si pekerja itu harus menyadari bahwa pekerjaan itu memang harus dilakukan dengan serius. Ya. Mungkin kita berteman itu kan suka bercanda, dan itu ketika bekerja jangan dilakukan. Karena kalau pada saat bekerja pekerja itu bercanda dengan rekan kerjanya, jelas ini akan menimbulkan kehilangan fokus ya. Jadi pekerjaan itu harus diselesaikan dengan serius ya. Sehingga fokus pikirannya itu bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Karena ya kalau misalnya bercandanya itu bercanda yang mungkin tidak terlalu tidak terlalu menyinggung perasaan, tapi kalau misalnya sudah sampai terlewat batas, nah ini bisa menimbulkan friksi ya antara keduanya. Nah, di sini perlunya hierarki untuk memberikan pemahaman kepada para bawahannya supaya mereka tetap fokus serius ketika mereka tuh bekerja. Kita harus tahu juga kapan kita bercanda, kapan kita harus serius Pak ya. Seperti itu. Nah, itu. Kemudian mungkin yang terakhir ya, itu beban kerja yang diberikan dari hierarki kepada bawahannya itu harus betul-betul terukur. Jangan semua pekerjaan langsung dibebankan pada si bawahannya, sehingga si bawahannya itu merasa overload. Nah, dan si bawahan juga harus berlebih ya. Nah,
dan si bawahannya juga harus harus menyadari ya bahwa dia itu mendapat pekerjaan itu memang dari hierarkinya. Dia tidak boleh menerima pekerjaan-pekerjaan di luar dari yang ditugaskan oleh hierarkinya. Ya. Nah, jadi tidak ada rasa sungkan atau dengan entity lain atau rekan kerja yang lain ketika mereka minta tolong, dan semuanya itu harus dikomunikasikan kepada hierarkinya. Ya. Karena yang tahu skala prioritas pekerjaan itu hierarkinya sendiri. Ya, betul Pak. Betul. Jadi kita ada rantai komandonya gitu Pak ya. Jadi kita tidak langsung bisa menerima kerja dari meskipun teman sendiri gitu ya. Tetap harus lewat hierarki juga sih. Setuju Pak. Nah, oke Pak, tadi kita sudah berbincang mengenai penyebab-penyebab fokus Pak ya. Pekerja itu mungkin bisa menjadi hilang fokus. Nah ini Pak, jadi menarik nih. Mungkin Pak Ilham bisa memberikan juga tips dan triknya nih Pak. Nah, tips dan triknya gimana supaya pekerja itu bisa kembali fokus dalam bekerja seperti itu Pak? Ya, yang jelas ketika kita mulai suatu pekerjaan itu ya, semua anggota tim itu harus tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Itu yang pertama, sehingga ketika pekerjaan itu didelegasikan kepadanya, dia tahu apa yang mau dikerjakan. Ya. Dan ini peran dari hierarki ini sangat penting ya. Ketika dia itu mendelegasikan pekerjaan itu pada orang yang benar. Nah, ketika akan bekerja itu sebaiknya semua hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu harus betul-betul terpenuhi atau disiapkan, seperti material itu harus ada di tempat. Ya. Jadi jangan ada lagi material itu bisa ditunda. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan A, ya material-material yang terkait dengan pekerjaan A itu harus disiapkan semuanya. Kemudian tools juga demikian. Ya. Jadi semua tools yang akan digunakan itu memang tersedia di tempat. Ya. Nah, makanya kita harus menyadari bahwa yang namanya housekeeping itu sangat penting sekali. Penting sekali, setuju Pak. Nah, jadi ketika kita selesai bekerja, kita tuh harus membersihkan lokasi kita, harus kita menempatkan peralatan kita atau tools kita itu kembali di tempatnya. Jadi ketika suatu saat kita kita cepat ya. Kita gak susah untuk mencarinya ya, gitu kan. Betul. Begitu juga dengan material yang akan digunakan juga ada di tempat. Sehingga ketika akan kita pakai lagi, kita gunakan lagi, tidak merasa kesulitan, tidak mengalami tidak nyari-nyari gitu di mana. Iya, karena itu akan wasting time banget itu Pak. Ya, itu saya kira itu. Mungkin ada lagi Pak tips dan triknya? Nah, kemudian penghargaan ya kepada bawahan ya, pada tim kita itu perlu sekali ya untuk menambah semangat mereka untuk bekerja. Ya. Jadi kita harus bisa juga memanusiakan mereka. Mereka bukan mesin, robot gitu Pak ya. Gitu kan. Jadi ketika mereka harus istirahat, ya harus istirahat. Kalau misalnya mereka harus coffee time, ya harus coffee time. Ya. Jangan kita paksakan ketika mereka harus coffee time, harus istirahat, kita paksa untuk bekerja. Nah itu. Nah kalau misalnya mereka memang harus ada pekerjaan yang harus diselesaikan di luar dari waktu jam kerjanya, ya harus kita kasih hormati gitu ya. Kita harus jam kerja, jam istirahatnya, jam coffee time-nya kita. Karena gimana pun juga itu juga kebutuhan dasar mereka juga gitu kan. Iya. Nah, jangan sampai nanti jam-jam istirahat mereka itu kita paksakan mereka untuk bekerja. Ya. Kita sebagai hierarki itu ya harus menyadari itu. Jadi jangan kita sebagai hierarki kita paksakan. Wah, mentang-mentang ini anak buah kita udah tidak harus mengikuti mau kita, ya tidak seperti itu. Nah, itu Mas. Saya kira itu Mas. Oke, Sobat AOC, tadi kita sudah mendengar banyak hal ya. Pertama tadi terkait penyebab fokus dalam bekerja. Di sini saya mencatat tadi menjadi penyebab fokus dalam bekerja tadi pertama terkait material. Ketidaksediaan material dan peralatan itu juga akan mengganggu fokus kita ya, karena
Kalau kita harus cari-cari material lagi, nggak sesuai dengan planning kita, maka fokus kita pasti akan terganggu. Kondisi fisik, nah kondisi fisik juga penting banget ya. Kalau kita nggak fit, pasti konsentrasi kita akan terganggu, fokus kita akan terganggu. Dan juga kita juga harus bisa pandai-pandai memilah. Kalau kita misalnya ada kondisi-kondisi dari rumah yang membuat beban pikiran kita bertambah dengan beban pekerjaan bertambah, nah kita juga harus bisa memilah-milah kondisi itu ya, agar tidak mengganggu fokus kita. Kita juga mungkin bekerja itu juga harus bisa membedakan kapan harus serius, kapan harus santai ya. Karena kalau kita bekerja dalam serius terus ada teman yang ngajak bercanda, itu juga tidak baik karena akan mengganggu fokus kita. Beban kerja yang berlebih juga akan jadi masalah, jadi kita juga harus bisa mengatur prioritas kita supaya beban kerja kita itu bisa kita maintain dengan baik seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Ilham bagaimana sih tips dan triknya. Jadi penting banget juga kita bisa harus melakukan pre-job meeting. Nah, sebelum bekerja itu pre-job meeting itu penting karena di situ nanti kita akan membahas mengenai pekerjaan kita supaya kita bisa paling tidak kita mengidentifikasi dari awal ya material-material peralatan kita itu jangan sampai tidak ada tempat gitu, karena kalau itu misalnya ada tempat ya kita harus cari-cari lagi, itu juga akan mengganggu fokus kita. Diskusi dengan hierarki itu penting kalau misalnya kita ada masalah-masalah di rumah, karena hierarki pasti akan memberikan masukan-masukan yang mana yang prioritas, apakah kondisi internal kita atau pekerjaan kita. Nah, kita perlu komunikasi dengan hierarki kita. Dan hierarki pasti juga tahu yang mana yang terbaik buat kita. Tadi juga disampaikan juga mengenai reward ya. Jadi kita juga perlu juga ya penghargaan dari hierarki itu kepada subordinatnya agar dia tetap termotivasi untuk bekerja. Nah, Sobat OC, mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada malam hari ini terkait fokus dalam kerja. Semoga apa yang sudah kita bahas pada malam ini bisa berguna dan bisa kita pakai juga di lingkungan kerja kita, terusnya di KAPA ya, seperti itu. Oke, mungkin saja. Terima kasih buat Pak Ilham sudah menyediakan waktunya. Mungkin nanti nextnya kita akan tetap update lagi ya untuk video-video seperti ini. Dukung channel kami supaya video ini terus bisa berkembang gitu ya, dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih.